Cerita berawal saat menikmati pemandangan yang indah, Sujin lalu mengendarai mobilnya. Sujin yang kini berprofesi sebagai pengajar dijahili oleh anak-anak yang tertawa terbahak-bahak saat Sujin menduduki kursinya yang ternyata sudah disimpan mainan berbunyi suara ayam. Kepala sekolah juga memerintahkannya untuk menjabat posisi baru sebagai wali kelas 1 sampai 3 semester ini. Bila Sujin kesulitan, akan dibantu oleh Song, ungkap kepala sekolah. Sujin pun mendapatkan silabus dari Song. Sujin mengajar kembali di kelasnya, memperhatikan Hyena yang sama sekali tidak mengerjakan tugas darinya, membuatkan surat untuk teman mereka Wonhee yang sudah berada di surga. Hyena beralasan bahwa orang yang sudah tiada tidak akan membaca surat yang dia tulis. Sujin pun menyatakan bahwa dengan menulis surat rasa kehilangan, kesedihan, dan kerinduan mungkin akan berkurang dari sebelumnya. Saat keluar kelas, Hyena memberikan secari kertas kepada Sujin, lalu dia pun pamit pergi. Sujin membaca tulisan dari Hyena yang berisi rahasia kematian dari Wonhee, yaitu saat Hyuktan dan Minsung memberi makan coklat dan terigu kepada bebek, pasti si bebek akan mati. Membacanya, Sujin pun merasa aneh terhadap Hyena. Di dalam kelas, Sujin melihat di meja Hyena banyak sampah berserakan dari teman-teman sekelasnya. Sujin pun lalu memanggil Hyuktak dan Minsung, meminta mereka untuk berbuat baik dan memastikan makanan apa yang diberikan oleh mereka pada Wonhee sebelum meninggal. Hyuntak mengakui bahwa dia dan Minsung memberi Wonhee permen gula. Sujin lalu meminta mereka agar jangan mengganggu dan mengusik orang lemah seperti Hyena tadi. Menikmati makanannya sendirian, Sujin dikagetkan dengan Hyena yang menghampirinya dengan membawa hamster. Hyena lalu memakan roti kacang merah. Dia menawari Sujin, namun Sujin menolak karena dia tidak suka roti kacang merah. Sujin lalu melihat tatapan Hyena kepada pizza yang dinikmatinya. Sujin pun memberikan satu potongan pizza untuk Hyena. Hyena amat menikmati pizza pemberian dari Sujin. Sujin lalu menasehati Hyena bahwa dia harus bisa menjaga diri dengan merawat dirinya agar tidak dikucilkan. Di sekolah, Sujin diberi informasi oleh Song bahwa Hyena yang berada di UKS didiagnosa perawat kurang gizi dan sekujur tubuhnya terdapat luka-luka. Namun Song pun merasa aneh kepada Hyena karena hal seburuk apapun yang dialaminya tidak pernah menangis. Sujin dan Song hendak berkunjung ke kediaman Hyena, namun tidak ada orang di rumahnya. Saat hendak pulang, mereka pun melihat Hyena bersama ibunya. Song merasa kaget karena melihat luka di telinga Hyena. Sujin pun memperhatikan gerak-gerik ibu Hyena dan juga Hyena. Hyena menyatakan bahwa luka itu karena terkena bola bisbol saat di depan rumahnya. Song lanjut menanyakan kepada ibu Hyena mengenai luka lain di sekujur tubuh Hyena. Hyena menyatakan bahwa itu adalah luka yang karena sering terjatuh dan menurut dokter itu karena pendengarannya bermasalah. Hyena pun lantas berlari menuju rumahnya, dia pun terjatuh. Ibu Hyena lantas tanpa pamit mengajak Hyena masuk ke dalam rumahnya. Song lalu menyatakan kepada Sujin bahwa Hyena seperti berakting, dia melindungi ibunya meskipun mengalami kekerasan. Sujin pun melihat sosok lelaki dari balik jendela rumah Hyena. Pihak kepolisian lalu ke rumah Hyena hendak memastikan kondisi Hyena karena ada laporan mengenai kekerasan yang dialami oleh Hyena. Ibu Hyena lantas membawa Hyena keluar bertemu dengan polisi. Polisi menanyakan luka yang dialami oleh Hyena pada telinganya. Hyena pun menjawab bahwa itu terkena bola bisbol di depan rumahnya saat ia lewat. Selepas polisi pergi, Ibu Hyena memohon kepada Seol-ak yang merupakan kekasihnya memintanya untuk bertindak baik terhadap anaknya. Jika perlu, dia akan memastikan anaknya untuk tinggal di panti asuhan. Tidak menanggapi ocehan Ibu Hyena, Seol-ak pergi dengan murka. Di dalam ruangan berbeda, Hyena dengan seksama mendengar ocehan ibunya. Mendengar tangisan ibunya, Hyena pun menghampiri ibunya dan meminta maaf, namun ibunya malah menyuruhnya untuk pergi. Hyena pun masuk ke dalam koper. Hari berbeda, Seol-ak memberi Hyena kimbab dan menyuruhnya untuk segera memakannya. Hyena pun menuruti Seol-ak. Ibu Hyena pulang dan membuka kantong kresek yang ternyata berisi Hyena, membuatnya takut dan menegur Seol-ak yang tidak menghiraukannya. Hyena berujar bahwa ia sedang bermain petak umpet. Segera ibunya memberinya uang dan menyuruh Hyena untuk segera keluar. Berada di luar, Sujin pun melihat Hyena yang amat mengkhawatirkannya. Sujin membawa Hyena ke kediamannya, mencoba menghubungi ibu Hyena namun tidak diangkat terus-menerus. Hyena lalu menikmati masakan Sujin. Hyena pun membaca buku mengenai burung.
Sujin mendapatkan telepon dari ibu Hyena menyuruh Hyena agar bergegas pulang. Sujin pun mengantarkan Hyena pulang. Dia melihat Seol-ak berjalan keluar dari kediaman Hyena. Sujin lalu menghampiri Euncho memintanya untuk menjaga Hyena murid di kelasnya selama dia pergi melakukan penelitian karena dia amat khawatir terhadap Hyena. Di sekolah, Sujin pun berpamitan kepada kepala sekolah karena tugasnya telah selesai dan dia akan melakukan penelitian kembali. Sujin yang hendak pahami terhadap Hyena, namun terlihat kekecewaan dari mata Hyena. Sampai di rumahnya, Hyena pun melihat kandang hamsternya, namun tak melihat hamster miliknya. Menanyakan kepada ibunya acuh tak peduli. Catatan Hyena yang tertinggal di kediaman Sujin pun membacanya dan akhirnya mengetahui apa saja yang disukai oleh Hyena. Sementara itu di kediamannya, Hyena yang terlihat kotor dan bau bergegas diberi prona dan parfum, lalu diendus oleh Seol-ak. Seketika ibunya mengelap prona itu dan mengurung Hyena dalam kantong plastik. Sementara itu ia pergi dengan Seol-ak. Sujin yang tiba di kediaman Hyena hendak mengembalikan catatan dari Hyena. Melihat kantong kresek dan membukanya, ditemukanlah olehnya bahwa Hyena ada dalam kantong yang membuatnya terkejut. Bergegas Sujin memotret luka-luka yang ada dalam tubuh Hyena. Menghibur Hyena, Sujin pun membawanya melihat burung berimigrasi saat itu. Hyena bercerita mengenai rahasia yang dimilikinya, di mana dia tinggal bersama ibu juga kekasih ibunya, mengalami kekerasan dari kekasih ibunya yang mengancamnya akan membunuhnya. Ungkapan Hyena itu terekam dalam ponsel Sujin. Hyena lalu berjalan hendak ke tengah laut. Bergegas Sujin pun menariknya dan mengajaknya pergi bersamanya. Hyena lalu menangis sejadi-jadinya, mengungkapkan perasaan yang disembunyikannya selama ini. Sujin lalu pergi membeli perlengkapan untuk Hyena dan menginformasikan kepergiannya, membawa Hyena kepada Song. Dia pun juga memberitahu rekaman audio ungkapan Hyena atas perlakuan kasar ibunya serta pacar ibunya. Hyena berdiri seorang diri diingatkan nelayan agar segera pulang, karena sebentar lagi akan hujan salju. Namun Hyena hanya tersenyum. Saat nelayan itu hendak menawari mie instan untuk Hyena, dia hanya melihat catatan Hyena dan terlihat sepatu yang tergenang di laut milik Hyena. Asisten ibu Sujin yaitu Jaebom sampai ke kediaman Sujin, namun diinformasikan tetangga Sujin bahwa Sujin sudah pindah kemarin. Membuat Jaebom tercengang dan kebingungan. Di tempat berbeda, Sujin membawa Hyena naik bis dan sampai di stasiun dia lanjut pergi bersama Hyena. Pencarian Hyena pun mengerahkan pihak kepolisian di mana nelayan menceritakan semuanya kepada polisi mengenai Hyena dan menyerahkan sepatu Hyena yang ditemukan oleh nelayan. Polisi juga menemukan tas milik Hyena dan menyerahkannya kepada ibu Hyena, yaitu Jayong. Masih di stasiun tersiar di televisi berita kehilangannya anak SD dengan identitas Hyena, disaksikan oleh Hyena dan juga Sujin. Sementara itu Seol-ak yang masih di Seoul melihat sosok anak kecil yang dirasa olehnya adalah Hyena. Dia lalu mendapatkan pesan dari Jayong, yang tak lain dia adalah ibu Hyena, yang memintanya agar tidak pulang ke kediamannya dahulu, karena di rumahnya kondisi sedang kacau balau, membuatnya terheran-heran. Di dalam bis, Sujin pun meminta Hyena untuk berganti nama karena Hyena adalah anak yang hilang di laut. Hyena lalu meminta mengganti namanya menjadi Yunbuk, yang merupakan restoran idamannya di mana menu-menu makanan enak ada dihidangkan di restoran itu. Sujin pun setuju dan meminta Hyena untuk memanggilnya ibu. Hal itu membuat Hyena amat senang. Turun dari bis, Hyena yang tertidur kelelahan, Sujin pun sulit membangunkannya. Sesama penumpang bis tadi, Madame, menawarkan diri mengajak Sujin untuk ikut ke dalam mobil jemputannya yang sudah menunggu di luar. Namun Sujin pun menolak nebeng. Sujin lalu menunggu taksi yang tak kunjung dia dapatkan. Madame lalu mengajaknya kembali dan akhirnya Sujin pun nebeng di mobil Madame yang baru ia kenal. Mengetahui Sujin tidak ada tempat tinggal, Madame pun lalu menawarkan guest house untuk ditinggali Sujin semalam karena khawatir dengan Yunbuk dan juga hujan salju yang amat lebat. Di kantor polisi, Seol-ak menjemput Jayong yang histeris karena kehilangan Hyena. Jayong dan Seol-ak sampai di kediaman Jayong, mereka pergi masuk ke dalam rumah. Di sana ada Ence yang keluar dari mobilnya, bergegas menempelkan GPS di mobil milik Seol-ak. Sementara itu, Sujin dan Yunbok menikmati hidangan yang disajikan di guest house milik Madame.
Yunbok yang ramah memuji betapa enaknya makanan buatan Madame. Sujin meminta rincian tagihan kepada Madame, namun Madame menolak. Menurutnya dia hanya menolong Sujin. Yunbok lalu meminta izin pergi keluar sebentar kepada Sujin dengan memanggilnya ibu. Sujin pun mengizinkannya. Madame menawarkan bantuan jika Sujin membutuhkannya, seperti tiket kapal dari kapal satu ke kapal lainnya. Karena menurut instingnya, Sujin bukanlah ibu dari Yunbok. Sujin pun menyatakan bahwa Yunbok adalah anaknya, namun Sujin meminta dibantu dibuatkan paspor untuk anaknya. Madame pun dengan baik hati bersedia membantu dengan bayaran yang lumayan merogoh kocek. Di dalam rumah Jaeyoung yang kebingungan karena tidak memiliki baju hitam, diinformasikan oleh Seol-ak bahwa ia melihat Hyena di Seoul di dalam bis. Pernyataan Seol-ak membuat Jaeyoung terkaget-kaget, namun lebih lanjut Seol-ak menyatakan dia tidak begitu yakin dan tidak mau ambil pusing karena jika Hyena masih hidup, menurutnya amat merepotkan. Jaeyoung pun hanya bisa bengong mendengarkan pernyataan dari Seol-ak. Di kantornya, Enjo dihampiri Jae-bo mencari tahu keberadaan dari Sujin, namun Enjo menyatakan dia pun tidak tahu keberadaan dari Sujin. Jae-bo memperjelas bahwa dia diutus oleh ibu Sujin, yaitu aktris Yong-sin, untuk memberitahu Sujin bahwa ibunya sedang sakit parah dan menolak menjalani operasi jika Sujin tidak datang. Enjo pun lalu menginformasikan kemungkinan Sujin berada di pusat penelitian skoma di Islandia. Sementara itu, Sujin dan Yunbok dibawa oleh Madame ke tempat pembuatan paspor ilegal. Yunbok sudah dipoto terlebih dahulu, dan mereka diminta menunggu, namun Sujin harus membayar uang di muka untuk paspor tersebut. Sujin yang hendak memberikan uang, namun hatinya kalut sehingga mempertahankan uang itu dari genggamannya. Madame lalu meminta Sujin untuk mempercayakan saja pada mereka dan menyerahkan uangnya. Tukang paspor ilegal lalu memberikan ponsel, diinformasikan nanti akan ada SMS tujuan lokasi yang harus disinggahi oleh Sujin. Sujin lalu menunggu di taman menunggu SMS yang tak kunjung datang. Sujin yang mengendalikan feelingnya, dia lalu pergi ke guest house dan terlihat olehnya terjadi penggerebekan oleh polisi. Melihat Madame hendak kabur, Sujin pun lalu memberhentikan mobil itu meminta paspor. Madame yang kelimpungan karena dikejar oleh polisi mengajak Sujin untuk ikut bersama mereka kabur terlebih dahulu. Mobil yang berhenti di sebuah dermaga. Madame segera menyuruh Sujin termasuk penumpang lain untuk menunggu selagi dia membeli tiket, karena tujuannya adalah bersembunyi di sebuah pulau. Penumpang wanita menyarankan Sujin untuk bergegas kabur sebelum mendapatkan nasib seperti dirinya, memiliki tubuh yang tidak fit karena kehilangan organ tubuh yang mengharuskannya tidak bisa pergi. Bergegas Sujin pun membawa Yunbok pergi. Berhenti di sebuah tempat sepi, Sujin pun menangis dan Yunbok pergi meninggalkannya. Dia pun pergi bergegas mencari Yunbok, dan saat menemukannya, dia pun meminta maaf. Mereka pun bergegas pergi kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam kereta memeluk Yunbok, Sujin pun teringat masa lalunya saat masih kecil di panti asuhan. Dia diikat di pagar seperti guguk. Dan alhamdulillah ditolong oleh pengurus panti, yaitu Ibu Clara. Sampai di panti asuhan tempat dulu Sujin tinggal, yang ternyata kini panti asuhan itu sudah tutup. Kondisi panti yang tidak terawat juga gelap gulita. Di kantor kepolisian, Jaeyoung diinterogasi oleh Changgeun mengenai kondisi fisik terakhir Hyena yang dilansir mengalami luka di telinga dan juga memar di tulang pipi akibat bola baseball. Changgeun lalu memperlihatkan CCTV di area sekolah sampai rumah Jaeyoung pada hari insiden Hyena mengalami luka tersebut. Sampai malam hari tidak ada insiden bola baseball. Hyena pergi ke sekolah dan pulang kembali ke rumah dalam kondisi baik-baik saja. Malah Changgeun menyatakan bahwa ia menemukan Jaeyoung masuk ke dalam rumah dan keluar rumah kembali dengan seorang pria. Dia pun mempertanyakan kepada Jaeyoung apakah pria itu satu rumah dengan Jaeyoung. Jaeyoung hanya terdiam. Changgeun lalu menunjukkan kembali rekaman CCTV di mana esok harinya Jaeyoung membawa Hyena pergi, terlihat seperti Hyena mengalami luka di telinganya. Padahal menurutnya sebelumnya Hyena kembali ke rumah dalam kondisi baik-baik saja. Jaeyoung beralasan bahwa Hyena memang sudah terluka sejak pulang sekolah. Awalnya dia mengira hanya memar, tapi ternyata pagi harinya infeksi dan pendarahan. Pastinya sebagai seorang ibu, Jaeyoung langsung membawa Hyena ke rumah sakit. Sementara itu, Sujin dan Hyena masuk ke dalam panti asuhan yang kosong melompong. Namun, mereka menemukan Ibu Clara
yang sudah terlihat tua renta dan lali. Juga kelakuannya seperti bocah. Sujin lalu menghidangkan makanan untuk dinikmati oleh Ibu Clara dan juga Hyena yang memperkenalkan diri sebagai Yunbuk. Di kantor polisi, Changgin mendapatkan informasi dari stafnya mengenai Seolak yang keluar masuk tahanan sejak remaja dengan berbagai kasus seperti kasus pelecehan seksual, kasus kebakaran, kasus penganiayaan terhadap binatang. Mendengar hal itu, Changgin pun tersenyum minta ampun. Di panti asuhan, Sujin melihat Ibu Clara sedang bermain bersama Hyena di luar yang tampak akrab dan asik bermain. Sujin lalu melihat arsip profil miliknya tertulis catatan Ibu Clara saat pertama menemukan Sujin yang terikat. Dan Ibu Clara saat itu menolongnya. Di tempat wardrobe milik Ibu Sujin saat mencoba baju milik ibunya, adik Sujin yaitu Yijin menemukan arsip berupa hasil CT scan milik ibunya. Masih di lingkungan panti asuhan, Sujin berbelanja di warung dan pemilik warung menceritakan bahwa panti asuhan milik Ibu Clara akan dijual oleh keponakannya karena panti itu sudah tidak beroperasi. Pemilik warung pun merasa kasihan kepada Ibu Clara oleh keponakannya dikirim ke panti jompo. Namun Ibu Clara kembali lagi ke panti miliknya. Sujin pun sejenak tertegun mendengar informasi dari pemilik warung. Di panti asuhan, Hyena menonton berita tentang dirinya yang hilang dan masih dilakukan pencarian. Ibunya yang diinterogasi berharap jasad Hyena ditemukan karena ingin segera memakamkan, membuat Hyena tidak habis pikir jika ibunya sudah menganggapnya tiada. Saat Sujin menghampiri Hyena dengan memanggilnya Yunbuk, bergegas Hyena mematikan televisi. Sujin lalu menawarinya bila ingin kembali kepada ibu Hyena, dia akan mengantarkannya. Namun Hyena tidak menginginkan hal itu, karena tekadnya sudah kuat menjadi Yunbuk dan menjadi anak dari Sujin. Karena Hyena melihat di televisi ibunya sama sekali tidak sedih kehilangannya, malah berharap dia tiada. Sujin lalu memotong rambut Hyena karena Hyena ingin merubah penampilannya menjadi Yunbuk. Sujin bersama Ibu Clara lalu ke ruang arsip di mana Ibu Clara mengembalikan barang-barang milik Sujin dalam sebuah box dan membakar barang-barang lain milik anak panti lainnya. Yunbuk terbangun dari tidurnya karena mencium bau asap. Dia pun ikut menyaksikan pembakaran barang-barang milik anak panti asuhan. Esok harinya, Sujin pun berkemas, namun Yunbuk menolak pergi karena dia merasa kasihan kepada Ibu Clara yang sebatang kara. Sementara itu, Changgin pergi ke sekolah Hyena, menginterogasi kepala sekolah. Didapatkan informasi mengenai Sujin, mantan wali kelas Hyena yang pindah ke luar negeri. Changgin lalu menginterogasi Ence, teman Sujin, menanyakan Sujin dan anak didiknya. Namun Ence berujar bahwa Sujin tidak menyukai anak-anak, makanya ia pergi untuk meneliti burung. Sebelum pamit, Changgin lalu meminta kepada Ence bila Sujin menghubunginya segera kabari dia. Ence lalu mengirimkan email kepada Sujin memberitahu situasi terupdate di mana Sujin dicari oleh detektif kepolisian dan Ence mengabari Sujin bahwa dia telah menaruh GPS pada mobil Seolak. Di panti asuhan, Bu Clara dijemput paksa oleh keponakannya membawa pihak panti jompo. Namun Ibu Clara menolak karena dia ingin tetap tinggal di panti asuhan. Hal itu terlihat oleh Sujin dan juga Yunbuk. Dan mereka langsung bergegas bersembunyi saat pihak panti jompo mengambil barang milik Ibu Clara ke dalam panti asuhan. Ibu Clara pun terpaksa pergi dengan ambulans panti jompo. Sementara itu, Sujin dan Yunbuk bergegas pergi dengan sepeda. Di dalam stasiun, Sujin mengecek email yang masuk. Dia membaca email dari Ence yang mengabarinya informasi terupdate. Sujin lalu mengirimkan paket untuk Song. Sementara itu, Yejin meminta dokter untuk membacakan hasil CT scan milik ibunya. Dokter yang bernama Dr. Jung pun menyatakan bahwa dari CT scan yang terlihat penyakit ibu Yejin semakin menyebar. Yejin lalu menghampiri ibunya dan sangat histeris karena ibunya tidak bercerita apapun terhadapnya mengenai penyakit ibunya. Ibunya berujar bahwa tidak ingin mengkhawatirkan Yejin. Sujin yang mengantarkan Yunbuk ke barbershop ingin dirapikan rambutnya. Sujin pun pamit sebentar kepada Yunbuk dan dia berujar akan segera kembali. Sementara itu, Ibu Sujin mendapatkan telepon dari Jaebum menginformasikan bahwa Sujin tidak ada di Islandia. Tiba-tiba Ibu Sujin pun dibuat kaget dengan kehadiran Sujin di hadapannya dan menyuruh Jaebum untuk bergegas terbang ke Korea karena Sujin sudah ada di hadapannya.
Teringat jelas dalam ingatannya saat di panti asuhan, ibu Sujin yang dikira anak kecil oleh Sujin waktu itu tengah menangis, merasa takut dan ditemani oleh Sujin menenangkannya. Saat esok hari, Sujin sadar bahwa tadi malam dia menenangkan seorang wanita dewasa. Selang 1 minggu, wanita itu meminta kepada Ibu Clara untuk menjadi ibu angkat Sujin yang akan mengadopsinya. Sujin langsung to the point meminta uang kepada ibu angkatnya berupa uang tunai 10 juta won. Ibunya lalu mengambil uang tunai di brankas dan memberikan Sujin beberapa gepok uang dan memberikan syarat akan memberikan 1 juta won di tiap pertemuan. Dengan begitu Sujin harus menemui ibunya 10 kali untuk mendapatkan 10 juta won. Sujin pun menjemput Yunbuk dan membawanya ke hotel, membuat Yunbuk pun merasa senang. Di kediamannya, Song membuka paket dari Sujin berisi foto-foto memar hiena dan kepergiannya bersama hiena. Sujin meminta agar Song membantunya dengan cara Song. Song lalu bergegas ke sekolah. Dia melihat tulisan hiena dan menduplikasi tulisan hiena membuat pesan bunuh diri. Changgeun yang sampai di sekolah diberi petunjuk oleh Song bahwa hiena sepertinya bunuh diri karena dia menemukan pesan dari kertas yang dimiliki oleh hiena. Di kediamannya, Jaeyoung membungkus semua barang milik hiena. Dia merasa frustasi karena melahirkan anak seperti hiena. Seol-ah kalau memeluk Jaeyoung menenangkannya. Di hotel, Sujin harus pergi meninggalkan Yunbuk karena ia ada janji menemui ibu angkatnya. Sujin pun sampai di kediaman ibu angkatnya. Dia yang disambut oleh saudara-saudaranya, namun masih merasa canggung. Mereka pun makan malam bersama. Ibu Sujin tidak berhenti menatap Sujin. Sementara itu, Seol-ah membuka isi buku catatan milik hiena. Dan hiena yang kini bernama Yunbuk, dia ketakutan, lalu bersembunyi di lemari saat pelayan hotel datang hendak membersihkan ruangan. Yunbuk lalu pergi membawa sepatunya, lari ngibrit. Sujin lalu sampai di kediaman sementaranya. Dia tidak melihat Yunbuk, namun menemukan catatan Yunbuk yang mencatat pergi ke salon. Sujin sampai di salon, dia sangat khawatir kepada Yunbuk. Yunbuk lalu meminta maaf dan meminta izin untuk ke toilet sebentar. Pemilik salon lalu mengajak Sujin mengobrol di luar, memperingatkan Sujin bahwa anak kecil seperti Yunbuk jangan ditinggal sendirian. Karena Yunbuk saat datang seperti ketakutan dan juga kedinginan. Sujin pun meminta maaf dan berterima kasih kepada pemilik salon. Saat di perjalanan pulang, Yunbuk bercerita bahwa ia pergi dari hotel karena ada orang masuk dan mengecek semua ruangan membuatnya takut. Sujin lalu meninggalkan Yunbuk kembali dan dia menemui ibu angkatnya yang akan membelikannya baju yang amat mahal. Sementara itu, Yunbuk mencoba baju milik Sujin saat kecil. Dia terlihat amat senang. Terlihat di CCTV rumah sakit, hiena ditelantarkan oleh Jaeyoung saat terjatuh. Changgeun bersama tim lalu ke kediaman Jaeyoung menangkapnya atas kasus penelantaran dan penganiayaan anak. Hal itu terlihat oleh Seol-ah yang berada di dalam mobilnya. Sujin lalu makan malam bersama ibunya dan dikenalkan oleh ibunya dengan Dr. Jung. Mengecek ponselnya, ibunya lalu pamit beralasan ada syuting tambahan mendadak. Tahu niatan ibunya yang hendak menjodohkannya, Sujin pun pamit pergi kepada Dr. Jung. Saat berjalan kerepotan dengan bawaannya, Dr. Jung menawarinya tumpangan. Sujin pun diantar oleh Dr. Jung. Sepanjang perjalanan, Dr. Jung menyatakan bahwa ia menyukai burung dan ingin mengenal Sujin karena tahu meneliti burung. Sujin hanya terdiam, tidak berkomentar. Masih menunggu Sujin, Yunbuk menonton acara televisi di mana dia melihat berita ibunya ditangkap karena kasus penganiayaan anak. Masih bercerita mengenai burung, Sujin tiba-tiba meminta berhenti di depan. Membawa barangnya seabrek, Dr. Jung memberikan nomor teleponnya, berharap Sujin bisa menghubunginya. Sujin pun berterima kasih dan dia pamit pergi. Sampai di kediamannya, Sujin melihat Yunbuk tengah menonton berita penangkapan ibunya. Sujin pun mematikan televisi dan meminta maaf karena baru pulang. Saat tertidur, Yunbuk demam tinggi. Sujin bergegas menghubungi Dr. Jung dan memintanya datang. Dr. Jung datang dan memeriksa Yunbuk. Didiagnosa olehnya Yunbuk radang tenggorokan. Karena ruangan terlalu kering, Sujin disarankan meminta pelembab udara ke resepsionis. Saat Sujin pergi, Yunbuk mengigau. Dr. Jung lantas menanyakan nama Yunbuk. Namun Yunbuk menjawab hiena. Dr. Jung pun menanyakan kembali, dan jawaban yang sama tetap dilontarkan. Yunbuk, yaitu hiena. Dr. Jung lalu menanyakan nama ibu Yunbuk. Yunbuk menyebut nama Jaeyoung. Saat Sujin kembali sebelum pamit, Dr. Jung menyatakan bahwa Yunbuk harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sujin bisa membawanya ke rumah sakit miliknya.
Dan Dokter Jung pun menyarankan agar Sujin pulang ke rumah ibu Sujin saja, karena di ruangan seperti ini tidak baik bagi anak-anak. Terlihat olehnya Sujin enggan pulang ke rumah ibunya. Dokter Jung pun meminta bila Sujin butuh sesuatu bisa menghubunginya, karena dia tinggal sendirian dan ada 3 kamar di rumahnya. Sujin pun berterima kasih dan Dokter Jung pun pamit pergi. Esok hari, Sujin mengantar Yunbuk menitipkannya kepada ibu salon. Dia lalu datang menemui ibunya. Sujin protes karena ibunya berperilaku sesuka hati, membelikan baju yang ibunya suka, menyuruh kencan dengan lelaki yang ibunya suka. Yijin lalu menghampiri mereka dan menyatakan bahwa Sujin jangan egois, ibunya hanya merindukan Sujin walau terkena kanker. Ingin bertemu dulu dengan Sujin, baru ingin berobat. Hal tersebut membuat Sujin amat kaget dan bersedih, karena ibunya begitu peduli kepadanya. Ibunya lalu meminta Sujin untuk tinggal bersamanya, namun Sujin menolak karena ia harus pergi. Menghampiri pemilik salon memberikan kunci tempat di mana Yunbuk berada. Sujin pun menghampiri Yunbuk yang tengah tertidur pulas. Di ruang interogasi, Changgen mempertanyakan kepada Jaeyong mengenai CCTV yang terekam jelas bahwa Jaeyong mendorong Hyena dengan troli sampai terjatuh. Jaeyong pun beralasan bahwa dia hanya mendorong sedikit karena kesal terhadap anaknya yang meminta ke toilet terus saat supermarket hendak tutup. Changgen lalu memperlihatkan CCTV di depan rumah Jaeyong. Saat hendak masuk, Jaeyong mendorong Hyena kembali. Jaeyong yang tak habis akal beralasan bahwa anaknya merengek meminta kandang baru untuk hamster, sementara tagihan kartu kreditnya telah membengkak. Sementara itu, pemilik salon menitipkan burung miliknya kepada Sujin karena ia harus pergi ke pemakaman. Diminta olehnya Sujin untuk menjaga burungnya dan memberi burungnya makan. Pemilik salon pun pamit pergi dengan memberi Sujin makanan. Berada di food court, Seol-ak menemui Rara yang terlihat tengah mengandung besar. Seol-ak mempertanyakan alasan kematian dari Won-hye yang diutarakan Rara pada orang-orang. Rara pun berujar bahwa Won-hye terjatuh dari balkon karena ia sedang bekerja dan Won-hye sendirian di rumah saat itu. Seol-ak yang ragu akan jawaban Rara meminta Rara untuk jujur. Rara berujar bahwa itu yang dikatakan kepada orang-orang, sementara sebenarnya Seol-ak yang melakukannya. Dia simpan rapat-rapat. Seol-ak pun meyakinkan Rara bahwa ia harus melakukan itu karena tahu itu hal yang diinginkan oleh Rara. Seol-ak tanpa basa-basi lagi meminta uang dan mobil milik Rara. Namun Rara meminta syarat, yaitu hubungan mereka harus berakhir. Seol-ak pun membawa mobil milik Rara dengan lempengnya. Selepas Seol-ak pergi, Rara mengecek rekaman audio percakapannya dengan Seol-ak tadi. Di depan salon, melihat pemilik salon sudah kembali, Sujin menanyakan ruangan di lantai 2 disewakan atau tidak. Pemilik salon menjawab disewakan dengan biaya 200.000 won per bulan. Sujin pun memberinya uang 200.000 won, berniat menyewa selama 1 bulan. Sementara itu Dokter Jung pergi ke hotel tempat Sujin menginap waktu itu. Namun resepsionis menginformasikan bahwa Sujin telah check out. Saat Sujin pergi menemani ibunya ke rumah sakit untuk kemoterapi, sedangkan Yunbuk belajar menjadi tukang potong rambut yang merupakan profesi yang diidamkannya saat ini. Selepas bermain menjadi tukang potong rambut, Yunbuk menggambar kunci-kunci milik pemilik salon dan bertanya. Melabeli kunci tersebut diberitahu oleh pemilik salon. Saat menanyakan salah satu kunci, pemilik salon enggan menjawab dan memintanya untuk mengakhiri bermain dengan kunci. Sujin yang baru saja kembali dia berterima kasih kepada pemilik salon karena telah menjaga anaknya. Pemilik salon pun tidak keberatan karena ia menyukai Yunbuk dan keseharian bermain dengannya sehingga hidupnya tidak kesepian lagi. Melihat Yunbuk tertidur, Sujin memeluknya dan meminta maaf karena pulang terlambat. Esok harinya di kediaman ibu Sujin dan saudara-saudaranya mendapatkan surat wasiat. Si bungsu Hyunjin pamit pergi karena ia harus pergi mendesak. Sementara segala keputusan wasiat dia terima apapun itu. Saat itu Yejin mendapatkan warisan rumah yang ditinggali beserta semua isinya. Untuk Sujin tidak menerima apapun karena ibunya ingin membebaskan Sujin. Namun keturunan dari Sujin mendapatkan warisan dari ibunya. Sujin menolak ibunya memberikan warisan kepada anaknya. Namun ibunya menyatakan bahwa Sujin tidak boleh memaksa anaknya sesuka Sujin. Menasehati Sujin agar membiarkan cucunya nanti, jangan memaksa seperti yang Sujin mau. Pengacara pun berujar bahwa jika Sujin tidak memiliki anak selama 5 tahun pasca ibu Sujin meninggal, maka warisan akan didonasikan untuk mendirikan yayasan amal. Dan Yejin yang akan mengelola yayasan itu. Saat Yunbuk mengeremasi pemilik salon, Yunbuk dengan telaten melakukannya. Pemilik salon amat senang, namun karena dia merasa sudah rentah, pemilik salon meminta Yunbuk untuk memanggilnya nenek. Saat itu Yunbuk pun senang dan mulai memanggil pemilik salon dengan sebutan nenek. Seol-ak menemui Yeon dan terlihat tertidur lelap dengan anak lelaki Yeon. Sementara anak perempuan meminta ibunya agar tidak pergi bekerja
karena ia amat takut bila ditinggal dengan paman Seol-ak. Ibunya meminta agar anaknya tidak perlu takut karena sejak kecil Seol-ak tinggal bersama mereka. Sujin mengantar ibunya yang ingin menonton konser, namun dia memberi tiket kepada Sujin dan beralasan harus fitting baju. Dokter Jung yang menghampiri Sujin mengetahui bahwa Sujin dikelabui oleh ibu Sujin lagi. Jung pun menanyakan kabar dari Yunbuk. Sujin menyatakan bahwa Yunbuk sudah sehat seperti biasa. Mendengar hal itu, Jung pun membatalkan menonton konser orkestra dan meminta agar Sujin mengajak Yunbuk untuk menemuinya di kafe dekat gedung ini. Karena kafe itu kebetulan ada taman bermainnya. Sementara itu, saat pemilik salon sedang bekerja, Yunbuk mencoba membuka beberapa kunci miliknya, hasil buatannya. Namun rasa penasarannya yang amat tinggi, Yunbuk lalu mencoba membuka dengan kunci asli, milik pemilik salon. Dia pun merasa senang saat bisa membuka borgol dengan kunci milik pemilik salon. Di ruang atasannya, Changgen diminta atasannya untuk membebaskan Jaeyong, karena tidak ada bukti yang otentik bahwa sang anak mengalami kekerasan. Atasannya menyatakan jika masih ingin kasus ini dilanjutkan, maka Changgen harus menemukan jasad dari Hyena agar diketahui luka yang dialaminya yang bisa dijadikan bukti. Sujin yang baru sampai melihat Yunbuk tertidur pulas. Saat hendak memindahkannya, dia melihat Yunbuk terborgol dan terkunci di laci dengan kunci di tangan Yunbuk. Sujin lalu mencoba membuka borgol dengan kunci itu dan benar saja borgol dapat terbuka. Dia pun membangunkan Yunbuk dan menanyakan milik siapa kunci ini. Yunbuk pun menjawab bahwa itu adalah milik nenek pemilik salon. Sujin lalu mendatangi pemilik salon dengan membawa borgol serta kuncinya. Sujin pun lalu meminta pemilik salon untuk membuka borgol dengan kunci ini, karena sudah berjanji kepadanya akan membuka borgol ini. Pemilik salon pun membuka borgol dan meminta maaf. Sujin yang murka memecahkan gelas dengan tangannya, karena dia tidak ingin melihat ibu kandungnya lagi, yang sudah lama dia lupakan. Sujin pun lalu mengajak Yunbuk untuk pergi. Termenung sendirian, pemilik salon mengingat masa lalunya yang meninggalkan anaknya, yaitu Sujin, dan menguncinya, berjanji akan pergi dan datang kembali membuka borgol itu. Sampai di kafe, Yunbuk ketakutan melihat Jung yang merasa asing. Jung pun melihat luka di tangan Sujin dan mendiagnosa bahwa ini harus segera dijahit. Sujin lalu diobati oleh Jung di kediamannya. Yunbuk pun melihat dari kejauhan. Sebagai dokter yang ingin mengetahui alasan sampai Sujin terluka, Sujin pun menyatakan bahwa ia anak adopsi dan hari ini bertemu dengan ibu kandungnya. Karena tak sanggup melakukan apapun pada ibu kandungnya, akhirnya melukai tangannya sendiri. Jung pun menyatakan bahwa berdamailah dengan diri sendiri, menguatkan Sujin bahwa nanti luka di tangan yang akan sembuh dengan sendirinya. Sujin lalu membuka buku yang dititipkan pada Yunbuk, tertera tabungan atas nama dirinya dengan saldo yang amat fantastis. Jung yang sedang memasak dihampiri oleh Yunbuk yang sangat antusias memilih makanan instan yang akan dimasak. Sujin pun lalu menemui ibu kandungnya dan memberikan buku tabungan yang diperuntukkan untuknya. Sujin mempertanyakan kepada ibunya, kenapa saat dulu membuangnya. Ibu kandungnya pun tidak menjawab apapun. Sujin pun pergi. Di taman bermain, Sujin meminta agar Yunbuk menunggu sebentar selama dia pergi. Yunbuk tidak keberatan karena ia dapat menghubungi ibunya lewat ponsel. Sujin lalu pergi menemui Jaebo memperlihatkan foto Yunbuk untuk dibuatkan paspor menuju Islandia bersamanya. Sementara itu, Yunjin yang sibuk dengan gawainya dikelabui oleh seorang penabrak mobil. Dia diminta untuk membayar kerugian material. Namun Yunbuk menghampiri Hyunjin dan memberitahunya bahwa lelaki inilah yang menabrak mobilnya pada mobil Hyunjin. Saat melihat CCTV dashboard miliknya, benar saja pernyataan dari Yunbuk. Dia pun amat murka pada lelaki itu. Hyunjin lalu berterima kasih kepada Yunbuk dan saat memberinya hadiah, Yunbuk menolaknya. Seketika, dia dipanggil oleh Sujin. Yunbuk pun memanggil Sujin dengan sebutan ibu, membuat Hyunjin terkaget-kaget. Karena Sujin adalah kakaknya yang menurutnya telah memiliki anak. Yunbuk yang bermain di taman bermain, sementara Sujin meminta Hyunjin agar tidak memberitahu siapapun mengenai Yunbuk tanpa menjelaskan apapun. Di kediaman ibunya, Hyunjin datang terlebih dahulu, disusul oleh Sujin yang pamit karena dia ada urusan mendesak. Saat ibunya menanyakan urusan apa, tiba-tiba Jung menghubungi ibunya, menanyakan keberadaan Sujin dan meminta izin akan pergi bersama Sujin. Ibunya amat senang dan mengizinkan Sujin pergi dengan urusan mendesaknya. Jung yang sudah ada di depan kediaman ibu Sujin bergegas mengajak Sujin pergi. Ibu dan saudaranya mengintip dari jendela rumah mereka. Jung, Sujin, dan Junbuk lalu sampai di suatu tempat. Dan Sujin pergi sendirian karena akan melihat burung sniper soliter yang jaraknya agak jauh. Sementara itu, Yunbuk ditemani Jung membaca buku. Mereka terlihat begitu akrab.
Sujin pun dapat melihat burung sniper soliter. Ibu Sujin yang tertidur lelap di kediamannya, sementara Hyunjin memberitahu Yijin bahwa Sujin telah memiliki anak. Dan ibunya berhak tahu, karena Hyunjin berharap hal itu dapat menguatkan ibunya untuk berjuang hidup. Namun Yijin melarangnya memberitahu ibunya, karena menurutnya kemungkinannya anak itu adalah bukan dari hasil pernikahan sah, sehingga Sujin tidak jujur pada mereka. Dan malah akan membuat ibunya kepikiran. Seketika Hyunjin pun kalut dibuatnya. Ibunya yang terbangun melihat mereka berdua mengobrol serius di saat cuaca dingin begini. Selang tak lama, Yijin meminta Jaebum jujur mengenai apa yang direncanakan oleh Sujin. Namun, Jaebum hanya berujar bahwa ia hanya bisa mengatakan jika Sujin hendak pergi 2 minggu lagi. Ibu Sujin melihat percakapan serius mereka lantas menghubungi Jaebum. Dan Hyunjin yang baru tiba kembali di kediaman ibunya dibuat kaget karena Jaebum dan Yijin tengah diinterogasi oleh ibunya. Tanpa berkata apapun dalam suasana hening, Hyunjin jujur bahwa Sujin akan pergi membawa anaknya ke tempat yang jauh. Hal itu membuat Jaebum dan Yijin kaget karena mereka belum berkata apapun mengenai Sujin, termasuk ibunya yang kaget karena mengetahui ternyata Sujin telah memiliki anak. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang, Yunbuk meminta kepada Sujin agar mengantarnya ke nenek pemilik salon karena kunci kandang burungnya ada padanya. Khawatir burung-burung belum makan sampai sekarang. Ibu Sujin lalu diantar oleh Jaebum berada dalam mobil yang terparkir di depan salon. Ibu Sujin lalu melihat mobil Jung yang membawa Sujin serta anaknya. Anak itu masuk ke dalam salon dan memanggil pemilik salon dengan sebutan nenek. Membuatnya amat tak menyangka karena terlihat dari jauh anak itu memeluk pemilik salon dengan akrabnya. Saat Sujin hendak membawa Yunbuk pergi, seketika ibu angkat Sujin datang dan menampar ibu kandung Sujin. Tak terima karena Sujin ditelantarkan oleh ibu kandungnya dan diam-diam Sujin bertemu dengan ibu kandungnya membuat dirinya murka dan pingsan. Ibu angkat Sujin yang mendapatkan perawatan di rumah sakit menganggap Yunbuk adalah cucunya yang ia baru ketahui. Ibu angkat Sujin pun mendapatkan observasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit, sementara Jaebum menghampiri Yunbuk dan Sujin. Dan saat menanyakan kepada Yunbuk usia Yunbuk, Sujin bergegas pamit mengajak Yunbuk. Sujin pun menyatakan kepada Yunbuk bahwa jika orang lain bertanya, harus sesuai instruksinya sebagai seorang ibu. Yunbuk pun menyetujui hal itu, memeluk erat Sujin yang dianggapnya ibu. Di ruang perawatan, ibu angkat Sujin semua anak-anaknya berkumpul. Namun ibu angkat Sujin meminta agar mereka semua pergi, tidak usah menjaganya, terkecuali Sujin. Saat berdua, ibu angkat Sujin merasa kecewa karena Sujin berkomunikasi dengan ibu kandungnya di belakangnya. Sujin pun meminta maaf. Esok hari ibu angkat Sujin menghubungi Jaebum untuk mencari tahu mengapa ibu kandung Sujin menelantarkan Sujin. Di kediamannya, Jaehyung meminta kekasihnya untuk makan bersama. Namun Seolak sibuk dengan komputernya, mencari tahu mengenai Sujin, wali kelas Hyena. Jaehyung pun meminta agar Seolak tidak usah mencari tahu Sujin, karena Hyena dipastikan sudah tiada. Di kantornya, Hyunjin diperintahkan oleh atasannya agar memegang berita mengenai kasus kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini amat marak. Di rumah sakit, ibu angkat Sujin meminta agar Sujin membawa Yunbuk ke kediamannya kembali ke rumah supaya beristirahat. Sujin pun membawa Yunbuk ke kediaman ibunya di mana dia dibesarkan. Yunbuk merasa senang karena ruangannya begitu rapi dan juga luas. Yijin lalu datang bersama anak perempuan yang mengajak Yunbuk ke supermarket atas perintah dari ibunya. Yunbuk pun dibawa ke salon oleh Yijin. Mereka lalu tiba di ruangan ibu angkat Sujin. Ibu angkat Sujin amat tidak menghiraukan anak Yijin. Dia terfokus pada Yunbuk. Sementara itu, Jaebum yang masih melakukan penyelidikan diketahui oleh ibu kandung Sujin yang mengajaknya untuk mengobrol di kediamannya. Ibu kandung Sujin lalu bercerita bahwa dia hanya ingin mengetahui kehidupan Sujin, namun tidak pernah berniat memilikinya. Jaebum lalu menanyakan mengenai pelantaran Sujin yang dilakukan oleh ibu kandung Sujin. Namun ibu kandung Sujin menyatakan bahwa ia menolak untuk menceritakan pasti, karena jika Sujin tahu, maka pengorbanannya meninggalkan Sujin selama ini akan sia-sia. Jaebum lalu mengunjungi ibu angkat Sujin dan menyatakan bahwa ibu kandung Sujin melepas Sujin. Di panti asuhan, dia menyerahkan diri atas pembunuhan kekasihnya dan menginformasikan bahwa ibu kandung Sujin akan segera pindah. Seol-ak yang masih mencari tahu mengenai Sujin mengetahui bahwa Sujin adalah anak angkat dari artis ternama dan setia menonton film dokumenternya. Sementara itu, Hyunjin mewawancarai Jaehyung yang dituduh telah melakukan kekerasan pada anaknya yang hilang. Saat meminta foto Hyena, Jaehyung pun beralasan tidak memilikinya, membuat Hyunjin amat terheran-heran. Hyunjin lalu ke kantor polisi menemui Changgeun dan amat syok saat melihat selebaran foto Hyena yang tak lain adalah Yunbuk ia kenal. Ibu angkat Sujin lalu pulang ke kediamannya ditemani oleh Sujin dan juga Yunbuk. Taehun, anak dari Yijin, melemparkan bola yang berhasil ditangkap oleh Yunbuk, membuat kekaguman semua yang ada di ruangan itu. Yunbuk dan Taehun lalu bermain bola sementara Taemi hanya melihat mereka bermain.
dan curhat kepada neneknya, menanyakan mengapa Yunbuk menyukai permainan bola tangkap seperti laki-laki. Dengan bijak, sebagian nenek pun menjawab bahwa anak perempuan bisa memainkan permainan seperti menangkap bola, dan hal itu amat lumrah. Di kediamannya, Jayong amat kesal karena Seolak mencari tahu Sujin dalam beberapa catatan. Seolak yang membobol panti asuhan Ibu Clara yang terlihat olehnya sudah tutup dan kosong melompong. Saat itu makan malam bersama keluarga Sujin, Dr. Jung diinterview oleh Yi Jin mengenai kedekatan Dr. Jung dengan Sujin. Dr. Jung pun menyatakan bahwa ia menyukai Sujin apa adanya. Melihat dari sosok ibunya yang suka pergi berkeliling dunia, seorang diri dan ayahnya yang sibuk menjadi dokter. Namun akhir hayat mereka tetap mempertahankan romantisme kisah cinta mereka. Dr. Jung pun tidak masalah bila mencintai wanita seperti Sujin yang gemar menjelajah dunia. Ungkapan tersebut membuat ibu angkat Sujin amat bangga dan juga bahagia. Di dalam ruangan berbeda, Sujin meminta Dr. Jun agar menjauh darinya. Menurutnya dia tidak pantas untuk Dr. Jun. Dr. Jung pun meminta alasan tidak pantasnya. Sujin pun berujar karena dia melakukan tindak kejahatan. Sampai malam hari, Seolak berada di panti asuhan dan menemukan lukisan bertuliskan nama Sujin, juga Hyena. Masih di kediaman ibu angkat Sujin, Hyunjin yang baru datang, dia melihat Yun kesulitan membaca buku. Ibu angkat Sujin lalu memerintahkan Yijin untuk memasukkan Yunbuk ke sekolah TK, Taemi dan juga Taehun. Namun Sujin meminta agar menanyakan keinginan Yunbuk terlebih dahulu. Yunbuk pun menjawab jika diperbolehkan dia memilih ingin belajar bahasa Inggris dan juga bermain piano. Seketika ibunya langsung meminta Yijin untuk memasukkan Yunbuk ke sekolah TK esok hari. Saat Yunbuk tengah tertidur, Hyunjin mengirimkan pesan kepada Sujin memintanya untuk bertemu di kamarnya. Hyunjin lalu memberikan selebaran pamflet pencarian Hyena dengan foto seperti Yunbuk. Hyunjin pun menceritakan bahwa ia ke Moryung meminta penjelasan dari Sujin. Setelah mendapatkan penjelasan dari Sujin, Hyunjin meminta agar Sujin bergegas kabur sejauh mungkin, karena hal ini akan berdampak kepada ibunya. Esok hari, Sujin menemui Jaebum meminta paspor yang dijanjikan. Namun Jaebum menolak karena Sujin berjanji akan tinggal bersama ibu angkatnya terlebih dahulu. Saat itu Yijin menghampiri mereka menanyakan cap tanda tangan kepada Sujin untuk formulir pendaftaran TK Yunbuk. Sujin pun menyatakan bahwa cap tanda tangan ada di laci kamarnya. Yijin yang tiba di kamar Sujin malah mengecap surat kuasa dari Sujin. Sementara itu, Sujin masih membujuk Jaebum untuk memberikan paspor yang telah dijanjikan. Namun Jaebum malah memberikan flashdisk berisi pernyataan mengenai ibu kandung Sujin. Namun Sujin menolak ingin mengetahuinya, dia pun pergi. Yijin yang sampai di kantor catatan sipil meminta salinan kartu keluarga Sujin dan memberikan surat kuasanya. Sujin yang sedang melihat anak-anaknya bermain, tiba-tiba Yijin datang memberikan kakak tunggal dengan nama Sujin dan meminta penjelasan terkait status Yunbuk. Sujin pun berujar bahwa ia besok akan segera pergi dan secuil pun tidak ingin mendapatkan warisan dari ibunya. Mendengar hal itu, Yijin pun bersikap baik dan menawarkan bantuan bila dibutuhkan untuk kepergian Sujin. Di Moryung, seorang nenek tengah diusir oleh polisi agar tidak tidur sembarangan tempat. Namun saat nenek itu terbangun, terlihat selebaran mengenai Hyena yang amat banyak. Polisi pun bertanya akan selebaran yang dicabut oleh nenek itu karena susah payah mereka memasangnya. Nenek itu berujar bahwa dia melihat Hyena saat di rest area. Gurunya membawanya, membuat para polisi itu amat kaget atas pernyataan dari nenek itu. Malam hari, Sujin mengambil flashdisk yang ditinggalkan oleh Jaebum. Sujin pun mendengarkan isi flashdisk itu. Terdengar penjelasan bahwa ibunya mengamati dirinya dari jarak jauh, mensupport dirinya dengan mengirimkan uang rutin ke panti asuhan. Membuat Sujin teringat akan ibunya di masa lalu yang diminta ibunya untuk melupakan kejadian kemarin dan melupakan ibunya. Esok hari Jayong menaiki taksi menuju kediaman rumah ibu Sujin yang tak lain adalah artis Yongsin. Di tempat berbeda, Sujin menemui ibu kandungnya, menyatakan bahwa ia telah teringat, di mana ibunya menyuruhnya untuk melupakan semuanya. Teringat jelas wajah ibunya saat itu penuh dengan memar. Ibu Sujin lalu menyatakan bahwa ia saat itu telah meniadakan lelaki yang buas, membuat Sujin terkejut. Lanjut, ibu kandung Sujin menceritakan bahwa ia mengandung saat usia 19 tahun tanpa support orang tuanya, karena keluarganya tidak menginginkan Sujin di dunia ini. Namun walau begitu, ibu kandung Sujin bertekad tinggal dengan ayah Sujin dan hidup bertiga. Walaupun seringkali dipukuli oleh ayah Sujin, sampai ketika Sujin dibuat terluka oleh ayah Sujin. Ibunya nekat mengakhiri hidup lelaki buas itu. Karena menurutnya kehidupan Sujin yang paling utama dan sebagai ibu tidak pernah menyesali perbuatannya. Namun saat meninggalkan Sujin sebagai ibu, ibu Sujin menyatakan bahwa ia telah mati saat itu.
Namun saat menonton acara dokumenter artis Yongsin dan juga Sujin, sebagai ibu dia ingin amat dekat dengan Sujin. Dan pada akhirnya membuka salon di dekat kediaman ibu angkat Yongsin. Namun karena merasa tidak pantas berada di dekat Sujin, ibu kandung Sujin meminta izin untuk meninggalkan Sujin sejauh mungkin. Mendengar hal itu tersebut, membuat Sujin pun menangis. Sementara itu, Yunbuk yang telah mengikuti tes masuk TK dalam perjalanan pulang mendapatkan kabar baik bahwa dia lulus masuk TK itu. Dan saat turun dari mobil, Jaeyoung memanggilnya dengan sebutan Hyena. Sementara itu, Seolak dihubungi oleh Jaeyoung bahwa ia telah menemukan Hyena. Masih di luar kediamannya, Yijin merasa kaget karena Yunbuk memanggil wanita yang ia tidak kenal dengan sebutan ibu. Hyena lalu ngibrit kabur lari. Jaeyoung mengejarnya sampai di salon ibu kandung Sujin. Dia menemukan Sujin dan mencari Hyena. Sujin pun meminta agar membicarakan baik-baik. Namun Jaeyoung menolak dan mengecap Sujin sebagai penculik anaknya. Ibu kandung Sujin mencoba menenangkan Jaeyoung agar Hyena mau menemuinya. Sementara itu, Yijin memberitahu ibunya bahwa mereka telah ditipu oleh Sujin karena Yunbuk bukanlah anaknya dan mengungkapkan bahwa anak itu bukanlah Yunbuk, namanya melainkan Hyena, dan dia pergi ngibrit lari. Membuat ibunya tercengang mendengar hal itu dan meminta agar Yijin mencari Sujin untuk memberitahu tragedi Yunbuk tadi. Masih di salon ibu kandung Sujin, Jaeyoung yang berhasil ditenangkan oleh ibu kandung Sujin menceritakan bahwa ayah Hyena, pria yang tampan dan tinggi, dirinya begitu menyukai ayah Hyena. Sampai saat melahirkan Hyena, dirinya begitu bahagia. Namun ayah Hyena meninggalkan dia dan Hyena karena terganggu akan tangisan dari Hyena. Dan pada akhirnya Jaeyoung menyadari amat berat menjadi ibu tunggal. Sampai pada akhirnya dia bertemu dengan Seolak yang membantunya menjaga Hyena seperti keluarga kecil yang diidamkannya. Jaeyoung lalu meminta Hyena untuk keluar dan pulang bersamanya. Dia berjanji akan menjadi ibu yang lebih baik. Setelah dibukakan lemari oleh ibu kandung Sujin, Hyena pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menyatakan bahwa Hyena telah tiada dan tidak bisa pulang dengan ibunya. Lebih lanjut, Hyena memperkenalkan diri bahwa ia adalah Yunbuk, anak dari Sujin, dan akan pergi jauh. Namun, Jaeyoung kekeh bahwa di depannya sekarang adalah Hyena, anak kandungnya. Hyena menyatakan kembali bahwa dia bukan anak dari Jaeyoung lagi. Tak kuasa mendengar pernyataan anaknya, Jaeyoung pun pergi meninggalkan Hyena. Di kantor kepolisian, nenek tunawisma menceritakan kepada Changgeun bahwa saat itu Hyena dibawa oleh gurunya di halte bis. Dan Hyena memegang tangan erat guru itu, terlihat bahagia. Sujin dan juga Yunbuk yang tiba di kediaman ibu angkat Sujin terlihat oleh Seolak yang nampak kaget. Dan kenyataannya yang didapatnya bahwa Hyena terlihat baik-baik saja. Di ruang keluarga, Yijin memberitahu mereka bahwa Yunbuk ditunggu oleh ibunya di kamar. Sampai di kamar ibu angkat Sujin, Yunbuk disuruh mengancingkan baju ibu angkat Sujin yang saat itu masih menganggapnya cucu. Yunbuk pun memuji kecantikan neneknya yang seperti seorang ratu. Ibu angkat Sujin lalu menanyakan nama asli Yunbuk. Yunbuk pun dengan jujur menjawab bahwa nama dia adalah Hyena. Ibu angkat Sujin lalu memastikan Hyena bukanlah cucunya. Segera Hyena meminta maaf dan meminta agar jangan menyalahkan Sujin, karena semua semata-mata hanya untuk menyelamatkannya. Ibu angkat Sujin lalu menyatakan bahwa karena hal itu dia tidak bisa menyayangi Hyena dan sebagai gantinya memberikan kalung peninggalan ibunya yang merupakan keberuntungan bagi yang memakainya. Sampai di ruang keluarga, Ibu Sujin meminta penjelasan Sujin. Sujin pun menjelaskan bahwa Yunbuk bernama Hyena. Muridnya di Meryung yang disiksa oleh ibunya beralasan membawanya karena hanya ingin menyelamatkan Hyena. Sujin pun meminta maaf kepada ibunya dan semua orang yang ada di ruangan itu. Ibunya lantas menanyakan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Sujin menegaskan bahwa ia akan membawa Hyena ke Islandia esok hari karena dokumen pun telah siap. Ibu angkat Sujin lalu meminta pengacara agar membuatkan surat untuk memutuskan adopsi bagi Sujin. Karena dia akan merelakan Sujin, mengeluarkan Sujin dari anggota keluarganya. Keputusan tersebut diambil untuk mencegah kemungkinan terburuk bila Sujin menjadi seorang kriminal. Sujin lalu menyatakan bahwa ia harus melindungi keluarganya, maka dia mengikhlaskan keputusan ibunya, karena dia tidak bisa merelakan Yunbuk. Yunbuk yang mendengar itu termenung sendirian. Saat hendak tidur, Yunbuk memberitahu Sujin bahwa ia diberi kalung oleh neneknya. Sujin pun tersenyum mendengarkan hal itu. Dan saat Sujin telah tertidur, Yunbuk berganti pakaian, membawa beberapa lembar uang dan pergi meninggalkan Sujin sendirian. Sujin pun yang terbangun dia menyadari bahwa Yunbuk tidak ada di kamarnya. Dan setelah membaca surat yang ditinggalkan oleh Yunbuk, yang tidak ingin Sujin untuk meninggalkan keluarganya demi dirinya, Sujin pun bergegas keluar rumah mencari Yunbuk.
Hal itu terlihat oleh Seol-ak dari dalam mobil. Sujin lalu pergi ke salon ibu kandungnya mencari Yunbuk. Namun karena tidak mendapati Yunbuk, dia lalu bergegas mencari kembali. Saat sudah pagi, Sujin yang masih mencari Yunbuk bertemu dengan Dokter Jung yang diawasi oleh Seol-ak dari kejauhan. Diantar oleh Dokter Jung, mereka mencari Yunbuk kembali. Lewat CCTV, Changgeun melihat Hyena dan juga Sujin pergi bersama. Dia lalu menemui Jaeyong dan memberitahunya bahwa Hyena masih hidup. Di kantor kepolisian, Jaeyong pun meminta agar Hyena segera ditemukan. Sampai di stasiun, Jung dan juga Sujin berpencar mencari Yunbuk. Begitupun dengan Seol-ak yang mengikuti mereka. Hyena yang ditemukan oleh Seol-ak hendak membeli tiket. Saat menghampiri Hyena, Sujin bergegas memanggil Yunbuk dan saat itu Seol-ak pun pergi. Sujin lalu memeluk Yunbuk dan meminta maaf karena tidak mengetahui sejak awal dan akan tetap merangkulnya. Yunbuk pun seketika terharu karena Sujin begitu amat menyayanginya. Sampai di kediaman ibu angkatnya, Sujin pun berpamitan dan berharap ibunya selalu sehat. Sujin lalu menyatakan bahwa ia akan menganggap ibunya tetap sama. Ibu angkatnya lalu memberikan amplop berisi uang dolar agar dipakai oleh Sujin. Sujin pun berterima kasih. Changgeun yang tiba bersama rekannya di kediaman artis Yongsin. Dia memperkenalkan diri sebagai polisi, menanyakan keberadaan Sujin yang akan ditangkap atas kasus penculikan anak. Tak kehabisan akal, ibu angkat Sujin lalu berpura-pura menghubungi pengacara dan menyatakan kepada Changgeun bahwa jika tidak ada surat perintah penangkapan, maka mereka harus menunggu pengacaranya karena ia akan menangani kasus Sujin. Ibu angkat Sujin lalu meminta para polisi itu untuk menikmati teh hangat yang telah disediakan terlebih dahulu sembari menunggu pengacaranya datang. Jae-beom yang berada di bandara mendengar ibu angkat Sujin yang menginformasikan ada polisi di kediamannya yang mencari Sujin, langsung memberitahu Sujin dan menunda keberangkatannya. Karena polisi sudah pasti mengetahui identitas Sujin dan pastinya aparat akan menangkap Sujin. Tak berserang lama, berita penculikan Hyena pun menyebar. Mereka pun bergegas berlari. Hyunjin lalu menghubungi Jae-beom yang memberitahunya bahwa ibu Hyena menghubunginya dan meminta wawancara eksklusif karena Hyena telah diculik oleh anak angkat artis Yongsin. Jae-beom tak habis pikir dengan keputusan Hyunjin. Jae-beom lalu memberitahu hal itu kepada Sujin. Sementara itu akan mengurus Yongsin dan meminta Dokter Jung untuk mengamankan Sujin terlebih dahulu. Di dalam mobil, Sujin dihubungi oleh ibu angkatnya dan menginformasikan bahwa ia membatalkan pemutusan hak adopsi karena menurutnya bagaimanapun Sujin adalah anaknya. Bagaimanapun perbuatan Sujin sebagai ibu tak perlu takut menanggung malu. Sujin pun diminta ibunya untuk tetap tenang karena dia adalah ibu Yunbuk. Sujin pun meminta maaf kepada ibunya dan meminta agar ibunya selalu sehat. Sujin lalu menghubungi ibu kandungnya, menginformasikan bahwa dia telah menemukan Yunbuk dan dalam kondisi baik-baik saja, membuat ibu kandungnya pun bersyukur. Di kediaman Dokter Jung, dokter yang memberi Sujin ponsel bekas mendiang ibunya agar Sujin bisa berkomunikasi dengannya. Setelah itu, Sujin pun pamit pergi diantar oleh ibu kandungnya, namun mobil yang ditumpanginya diikuti oleh Seol-ak. Changgeun yang mengetahui Yunbuk terdaftar di TK, dia lalu menginterview kepala sekolah TK tersebut, mencari tahu mengenai Hyena. Setelah melihat fotonya, ibu kepala sekolah pun menunjukkan video interview Hyena yang dia kenal sebagai Yunbuk saat mendaftar sekolah. Kepala sekolah menjelaskan bahwa Yunbuk menjelaskan mengenai ibunya yang amat menjiwai apa yang dialami oleh ibunya selama menjalani hidup. Dan terlihat dengan jelas dari penjelasannya bahwa Yunbuk amat bangga terhadap ibunya. Saat berada di salon ibu kandung Sujin, Yunbuk meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Selepas kepergiannya ke kamar mandi, Yunbuk pun melihat kucing dan mengejarnya. Seketika dia ditangkap oleh Seol-ak. Sujin yang merasa aneh karena Yunbuk belum juga kembali, dia pun bergegas keluar. Dan hanya mendapati payung, tidak melihat Yunbuk. Dia pun bergegas mencari Yunbuk. Dan dalam pencariannya, dia mengalami kecelakaan. Hyena yang diculik oleh Seol-ak menanyakan akan membawanya kemana. Bukannya menjawab, Seol-ak menanyakan kalung yang dipakai oleh Hyena. Hyena pun menyatakan bahwa ini adalah kalung pemberian dari nenek Yunbuk. Sementara itu, Sujin ditolong oleh bapak paruh baya. Seol-ak lalu menghubungi Jaeyong, memintanya untuk meminta uang tebusan kepada Sujin. Jika tidak, Hyena akan dia lenyapkan. Jaeyong yang dibutakan cinta pun menyanggupi dan menghubungi asisten Yongsin.
mengirimnya foto hiena yang disekap dan meminta komunikasi dengan Yongsin. Setelah mendengar penjelasan Jaeyoung, Yongsin pun amat kesal dan tidak habis pikir dengan Jaeyoung. Karena sebagai ibu kandung hiena lebih memilih uang ketimbang anaknya sendiri. Sujin yang ditemani oleh Dr. Jung melacak keberadaan mobil milik Seol-ak, namun hanya mobilnya yang mereka temukan. Sujin pun lalu mendapati telepon dari ibunya yang menceritakan keinginan Jaeyoung yang di luar nalar. Tidak menyangka karena ibunya merelakan uang 500 juta won yang dimintakan oleh Jaeyoung ditukar dengan nyawa hiena. Sujin menyatakan bahwa ia yang akan menyerahkan uang itu sendiri. Hee-jin yang mengetahui keputusan ibunya itu mencoba menghentikannya dan memberi pendapat lebih baik melaporkan kasus hiena ke polisi. Namun ibunya tetap kekeh dan mengultimatum bila Hee-jin tetap melaporkan ke polisi, maka dia akan dihapus dari silsilah keluarga. Di tempat berbeda, Seol-ak membawa koper yang berisi hiena membawanya ke panti asuhan Ibu Clara. Sujin lalu menghubungi Jaeyoung yang didapatkan nomor ponselnya dari ibu angkatnya. Sujin meminta voice note hiena agar memastikan kondisinya baik-baik saja. Mereka pun bertukar pesan voice note. Sujin menyadari hiena memberi sinyal dengan menyatakan burung siapa. Di mana itu ada pertanyaan hiena saat menginap di panti asuhan Ibu Clara saat mendengar suara burung. Sementara itu, Changgin mendapatkan informasi bahwa adik Sujin yaitu Yee-jin melaporkan pemerasan yang dilakukan oleh Jaeyoung kepada Sujin. Sujin dan Dr. Jung tiba di panti asuhan Ibu Clara. Sujin meminta kepada Jung agar masuk lewat pintu rahasia yang ada di belakang rumah, di ruang bawah tanah, sementara dia akan masuk lewat pintu depan. Keluar dari mobil, Sujin melihat Seol-ak dari balik jendela. Sujin masuk seorang diri terkaget-kaget, menyaksikan kantung kresek yang membungkusi hiena. Sujin lalu diperintah oleh Seol-ak untuk duduk. Dia pun segera menyekap Sujin, menjadi kesulitan bergerak. Seol-ak pun membuat aturan bahwa di ruangan ini tidak boleh ada yang menangis. Di dalam mobil, Changgin diinformasikan lokasi akurat dari Dr. Jung, yaitu di panti asuhan Ibu Clara. Changgin yang tiba di lokasi tidak bisa masuk karena semua pintu terkunci. Sementara hiena yang bergerak-gerak dibukakanlah kresek oleh Seol-ak yang menyatakan Sujin harus bersiap-siap karena akan melihat nafas terakhir dari hiena. Seol-ak pun tidak sabar melihat ekspresi Sujin yang kesakitan. Sujin langsung menyatakan bahwa dia melihat ibu Seol-ak yang amat kesulitan karena Seol-ak, dan ibu Seol-ak ingin mengakhiri hidupnya. Seol-ak seketika tidak terima akan perkataan dari Sujin, namun dia teringat masa kecilnya, di mana ibunya yang kesulitan menghidupinya karena ayahnya meminta pisah sepihak. Dan ibunya yang amat menyukai kebersihan tidak terima keadaan Seol-ak kecil yang kotor. Sampai esok hari makanan banyak tersedia di meja makannya, namun dia menemukan ibunya mengakhiri hidup. Saat meluapkan amarahnya kepada Sujin, Dr. Jung pun datang, memukulnya sampai Seol-ak terkapar pingsan. Bergegas mereka melarikan diri. Sementara itu, Changgin berhasil menerobos masuk bersama rekannya. Seol-ak yang telah sadar dan hendak mengejar Sujin, juga hiena lewat pintu depan. Dia mendapati rekan Changgin dan hendak meniadakannya. Namun Seol-ak berhasil dilumpuhkan kakinya dengan tembakan yang dikeluarkan oleh Changgin. Bergegas saat itu Seol-ak kabur dan mengunci diri di ruang bawah tanah. Terdengar suara mobil dan Changgin pun bergegas keluar. Terlihat olehnya mobil yang ngibrik, ngegas. Dia pun bergegas mengejarnya. Di ruang bawah tanah, Seol-ak yang teringat kembali saat ibunya mengajaknya untuk mengakhiri hidup bersama. Namun Seol-ak kecil menolak dan ingin tetap hidup. Dia pun dilarang oleh ibunya untuk menangis dan harus bisa hidup sendirian tanpa ibunya. Bermodal pemantik api, Seol-ak pun mengakhiri hidupnya dengan mudah. Dalam angannya mengandaikan bila ibunya masih hidup kala itu, mungkin dirinya akan menjadi anak yang baik, bersih, dan berbakti kepada ibunya. Di kediamannya, Jaeyoung didatangi oleh polisi yang menangkapnya. Dr. Jung yang masih mengendarai mobil, dia dihalangi oleh mobil polisi yang mencoba menghentikannya. Namun polisi tidak menemukan Sujin dan juga hiena di mobil itu. Tersiar kabar berita mengenai terbakarnya panti asuhan Ibu Clara. Satu orang lelaki tewas di tempat, sementara hiena dan penculik berusia 30 tahunan belum ditemukan dan masih dalam pencarian polisi. Saat mengendarai mobil, Hyunjin dihubungi oleh Yee-jin yang mengkhawatirkan nasib Sujin karena dia melaporkan ke polisi bahwa ibu dan Sujin dimintai uang tebusan untuk menukarnya dengan hiena. Hyunjin yang tiba di ruang atasannya melaporkan bahwa ibu dan kekasih anak yang hilang bernama hiena meminta uang tebusan kepada penculik, mengancam akan meniadakan hiena jika tidak mengirimkan uang. Saat ditanyakan oleh atasannya sumber informasi akurat informasi itu, Hyunjin menjawab bahwa ia mendapatkan informasi dari keluarga penculik.
Atasannya lalu memerintahkan Hyunjin agar menulis artikel mengenai informasi terupdate itu dan menaruhnya di halaman depan surat kabar. Di ruang interogasi, Jaeyoung menanyakan kondisi kekasihnya. Detektif pun keanehan karena sedikit pun Jaeyoung tidak peduli dengan anak kandungnya. Di rumah sakit, Dr. Jung diinterview oleh Changgeun menanyakan keberadaan Sujin juga Hyena. Jung menjawab bahwa ia hanya menolong Sujin dan Hyena melarikan diri dari sekapan Seol-ak. Di mana saat itu Jung melihat tali yang sudah menggantung dan saat Sujin mengalihkan perhatian Seol-ak, saat itu ia memukul kepala Seol-ak. Selepas itu dia mengaku tidak mengetahui lagi keberadaan Sujin juga Hyena. Sujin dan Hyena lalu tiba di sebuah kuil. Sujin lalu meminta izin kepada bisu untuk menginap di kuil ini. Namun bisu menolak. Menurutnya, kuil ini tidak menerima bodhisattva wanita di ruang tamunya untuk mencegah segala rumor yang menyebar. Sujin pun lalu mengungkapkan akan membungkuk 108 kali seperti aturan 20 tahun silam. Bisu itu pun mengingat momen di masa lalu di mana Sujin belia meminta izin untuk menginap dan bercita-cita menjadi bisu, tidak menginginkan ibu kandung maupun ibu angkatnya. Kala itu bisu memintanya untuk membungkuk 108 kali untuk diizinkan menginap. Sujin dan Hyena pun diantar ke kamar untuk mereka beristirahat. Changgeun dan rekannya sampai di kuil bergegas menanyakan wanita yang membawa anak kepada bisu dengan memberikan foto Sujin juga Hyena. Ketua bisu pun menjawab kuil ini tidak menerima bodhisattva wanita di ruang tamunya untuk mencegah segala rumor yang menyebar. Saat makan pagi, Changgeun dan rekannya menikmati sajian makanan dari kuil. Ketua bisu pun datang meminta mereka untuk menikmati makanan kuil yang terkenal kelezatannya. Setelah ketua bisu pamit pergi, Changgeun menanyakan mengenai aturan wanita tidak boleh singgah di kuil ini. Namun salah satu bisu menyatakan itu hanya aturan semu karena pada dasarnya ketua bisu menyambut ramah wanita yang singgah dan menyuruh mereka untuk menginap di ruang tamu. Changgeun lalu meminta untuk melihat ruang tamu yang dimaksud. Sampai di ruangan itu terlihat rapi dan kosong melompong. Namun saat mengecek lantai ruangannya terasa hangat, seolah penghangat telah dinyalakan. Changgeun lalu menanyakan keberadaan ketua bisu. Diinformasikan oleh para bisu bahwa ketua bisu baru saja pergi bergegas. Changgeun dan rekannya pun mengejarnya. Benar saja ketua bisu pergi membawa Sujin dan juga Hyena dengan mobilnya. Namun mobilnya terkena razia polisi. Sementara itu Jaeyoung ditunggu oleh para awak media. Dia menyatakan bahwa anaknya diculik oleh Sujin, anak dari aktris Yongsin. Sementara pacarnya dibunuh oleh Sujin. Hal itu disiarkan live oleh berita di televisi ditonton oleh Yongsin. Bergegas Yongsin menyuruh Jae-bum untuk mengadakan konferensi pers. Menurutnya dia harus meluruskan fakta sebenarnya bahwa Sujin bukanlah penculik jahat seperti yang diberitakan. Di ruang interogasi, Changgeun menanyakan kepada ketua bisu mengenai pemanas di ruang tamu wanita yang masih terasa hangat sampai hari ini. Ketua bisu menjelaskan bahwa hari ini adalah hari peringatan kematian ibu bisu Jae-e. Untuk itu, sebagai ketua bisu, tadi malam berdoa semalaman di ruang tamu wanita dan pergi menemui bisu Jae-e pagi hari. Karena 20 tahun silam, mendiang ibu Jae-e membawa Jae-e tinggal di ruangan itu selama 1 bulan. Sujin dan Hyena tiba di Pulau Nami menikmati pemandangan di atas yak. Saat melihat polisi, Hyena bergegas mendekati seorang anak laki-laki yang sendirian, dan Sujin membantu memotret pasangan bule, mengalihkan perhatian polisi. Sujin, Hyena, dan anak lelaki bernama Dongjun lalu berjalan-jalan bertiga membicarakan taekwondo, karena ayah Dongjun mengelola dojang, sementara Hyena sangat amat ingin mengikuti taekwondo. Dongjun lalu dihampiri ayahnya yang mencarinya. Dongjun pun berpamitan kepada Hyena. Sampai di penginapan, Hyena amat senang menginap di penginapan ini bersama Sujin. Saat keluar penginapan, Sujin bertemu dengan ayah Dongjun yang mengajaknya untuk makan malam bersama anak-anak mereka. Saat makan malam bersama, ayah Dongjun curhat bahwa ia kesulitan membesarkan Dongjun tanpa ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Sujin hanya memperhatikan Hyena tengah belajar taekwondo kepada Dongjun. Di kafe, Yungjin menginterview Rara mengenai Seol-ak yang pernah dipacari Rara dan menculik juga meniadakan anak sulungnya Won-hye. Rara memberikan bukti rekaman suara Seol-ak pengakuan meniadakan Won-hye. Di penginapan, Sujin memberikan surat untuk Hyena. Dikatakan olehnya boleh dibuka saat Hyena tidak bersamanya. Dengan kata lain, kemungkinan terburuk bila Sujin tertangkap oleh polisi. Di dalam mobil, ayah Dongjun yang mengendarai mobil mengantri hendak kendaraannya dirazia para polisi. Namun, Hyena yang tidak kehabisan akal menumpahkan air minum ke celananya. Dengan cekatan, Sujin pun membersihkan celana Hyena. Saat giliran kendaraan ayah Dongjun dirazia polisi, mereka pun berhasil lolos dari razia tersebut.
Beristirahat, membeli makanan, serta ke toilet, Dongjun melihat Megatron foto Yeonbuk dan ibunya yang diberitakan penculikan anak oleh gurunya. Ayahnya pun mengetahui hal itu. Sujin dan Hyena pun melihat berita tentang mereka di Megatron tersebut. Tersadar kemungkinan ayah Dongjun dan Dongjun pasti sudah melihat berita itu. Mereka pun mencoba lari. Namun dari seberang ayah Dongjun melihat mereka, dan beberapa polisi pun ada di sekeliling Sujin juga Hyena. Bergegas ayah Dongjun meminta para polisi agar menangkap pencuri dompetnya saat dia pergi ke toilet tadi. Perhatian polisi pun teralihkan, sehingga Sujin dan Hyena dapat kabur ngibrit. Sementara itu, ibu kandung Sujin mendapatkan telepon dari temannya, meminta bayaran lebih karena banyaknya polisi di sekitar dermaga sehingga ongkos keberangkatan Sujin menjadi mahal. Bergegas ibu kandung Sujin pergi ke bank diikuti oleh Changgen. Sampai di dermaga, ibu kandung Sujin menghampiri nelayan yang sedang memancing, memberi kode ada ikan rockfish dan mulet hari ini, yang merupakan kode bahwa Sujin sudah siap berangkat sesuai rencana. Segera ibu kandung Sujin pun menaruh uang di dalam tas pendingin milik nelayan. Changgen yang melihat Sujin juga Hyena hendak naik kapal, segera polisi memblokade jalan. Changgen pun menangkap Sujin, membuat surat penangkapan dipisahkan dengan Hyena yang histeris, memanggil Sujin dengan sebutan ibu. Begitupun dengan ibu kandung Sujin yang rapuh melihat Sujin tertangkap begitu saja. Sementara itu ibu angkat Sujin melakukan interview oleh Hyunjin, memaparkan bahwa Sujin menyelamatkan Hyena dari dekapan ibu kandung Hyena yang selalu menyiksanya bersama kekasih ibu kandung Hyena. Dia tidak melaporkan ke pihak berwajib karena pikirnya polisi akan menyerahkan kembali Hyena ke dekapan ibu kandung Hyena. Saat Sujin diinterogasi, Sujin hanya memikirkan Hyena, memikirkan kondisinya, membuat Changgen berpikir keras. Hyena pun diinterogasi psikolog. Dia mengaku sebagai Yeonbuk. Hyena lalu dinasehati bahwa dia harus bangga dengan namanya. Hyena lalu diantar ke toilet. Di ruangan toilet, dia membaca surat dari Sujin memintanya untuk terus berdiri tegak dan melihat orang secara langsung agar membuktikan bahwa betapa hebatnya kasih sayang yang diterima saat bersama Sujin. Selain itu tertulis bahwa Hyena bisa mencatat keseharian di dalam buku catatan. Sujin pun meminta agar Hyena percaya jika suatu saat nanti dapat bertemu kembali dengannya. Saat menjenguk Jaeyoung, pengacaranya memberikan koran yang berisi artikel kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Seol-ak. Di kantornya, Hyunjin pun diapresiasi bahwa menginvestigasi detail. Menurut atasannya, polisi pun sejauh ini tidak dapat sedetail ini melakukan penyelidikan. Persidangan Jaeyoung pun dilaksanakan di mana Song menjadi saksi membeberkan bukti luka-luka yang dialami Hyena atas tindak kekerasan oleh Jaeyoung dan juga Seol-ak. Setelah itu, Rara pun bersaksi bahwa dia mantan kekasih Seol-ak, selalu memukul anaknya dengan bola kasti dan Won-hye yang malang ditiadakan oleh Seol-ak. Selanjutnya giliran ibu angkat Sujin yang bersaksi mengungkap foto Hyena saat disekap, di mana ibu angkat Sujin tidak habis pikir kepada Jaeyoung mengorbankan anaknya demi meminta uang tebusan kepada dirinya. Di ruang persidangan, Jaeyoung berargumen bahwa dia hanya mengancam agar Sujin dapat merasakan apa yang dia rasakan saat kehilangan anak. Ibu angkat Sujin lalu menyatakan terlalu kejam bila seorang ibu menjadikan anaknya pion untuk balas dendam. Seketika Yongsin terjatuh juga pingsan. Hal itu membuat Jijin dan Hyunjin menghampirinya dan memanggilnya dengan sebutan ibu. Semua orang di ruangan itu pun mengetahui bahwa Hyunjin adalah adik dari Sujin. Diinformasikan oleh pengacara Jaeyoung kepada awak media bahwa artikel mengenai Seol-ak adalah hasil karangan Hyunjin, seorang reporter yang merupakan adik dari Sujin, untuk melawan tergugat. Menurutnya hal ini adalah bentuk manipulasi opini masyarakat yang dapat mengubah fokus penyelidikan. Jung lalu mengunjungi Sujin, memberinya kekuatan karena ibu angkat Sujin tengah terbaring lemah tak berdaya, mengetahui Sujin masih mendekam dalam jeruji. Sujin pun menyatakan bahwa ini memang berat baginya. Saat Hyena sendirian membaca buku, Changgen menghampirinya, memberikan tas dari Sujin. Saat membuka isi tas itu, Hyena menanyakan kondisi Sujin, membuat Changgen pun tertegun. Di persidangan Sujin, Eunchol menjadi saksi yang menyatakan bahwa Sujin sebelum pergi mengamanatkan kepadanya untuk memantau Hyena muridnya. Jaksa penuntut lalu menyatakan alih-alih meminta bantuan polisi, mengapa malah meminta bantuan Eunchol? Apakah Eunchol memiliki waktu luang dan juga kekuatan? Eunchol pun menjawab Sujin hanya percaya terhadapnya dan menginginkan Hyena dalam kondisi baik-baik saja saat itu. Setelah itu, hakim pun meminta pengacara Sujin untuk menyatakan pembelaan terhadap terdakwa. Namun, pengacara Sujin menolak atas keinginan Sujin sebagai terdakwa. Giliran Changgen yang bersaksi menyatakan bahwa ia kesulitan menentukan motif kasus Sujin.
karena sebagai penculik tidak ada ancaman, bahkan meminta uang tebusan kepada ibu hiena. Changgeng pun hanya dapat menyimpulkan asumsinya bahwa tujuan Sujin hanya ingin membawa hiena menghilang. Lebih lanjut, Changgeng mengungkapkan, selama penyelidikan, orang-orang yang ditemui olehnya menganggap hiena dan Sujin seperti ibu dan juga anak. Changgeng pun berasumsi kembali bahwa Sujin mengorbankan kehidupannya penuh penderitaan demi menyelamatkan kehidupan hiena yang lebih baik. Selepas sidang, Changgeng memberikan minuman coklat kepada pengacara agar diberikan kepada Sujin. Sujin pun menangis karena dalam kaleng minuman itu tertulis tulisan hiena, mengharapkan kondisinya baik-baik saja. Di ruang atasannya, Hyunjin mengundurkan diri dan ditegaskan oleh atasannya bahwa Hyunjin tidak bisa menjadi reporter lagi di media manapun. Persidangan Jaeyoung pun digelar kembali dengan menginterogasi hiena sebagai saksi melalui video call. Jaksa menanyakan mengenai kejadian-kejadian kekerasan yang dilakukan Jaeyoung selaku ibu terhadap hiena. Namun hiena enggan menjawab. Menurutnya ibunya membuatnya kesal, makanya memukulnya. Dan hiena berujar, dia tidak ingin mengingat hal itu lagi. Namun, satu hal yang diungkapkan hiena kepada jaksa, yaitu saat hiena diberi lipstik oleh Seol-ak, didorong keras, lalu Jaeyoung datang dan menyatakan bahwa hiena kotor sembari membersihkan bibirnya. Hiena pun mengungkapkan lalu dia dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditaruh di luar. Seol-ak yang saat itu mengingatkan Jaeyoung jika hiena ditaruh di luar maka hiena akan tiada. Namun ibu hiena malah mengajak Seol-ak menonton di bioskop, tidak memperdulikan hiena. Sampai pada akhirnya Sujin pun datang menyelamatkannya. Di rumah sakit, ibu angkat Sujin mengetahui dari siaran berita Jaeyoung dinyatakan bersalah dan diberi hukuman 7 tahun penjara. Dia pun bersyukur akan hal itu. Ibu kandung Sujin menjenguk Sujin dan meminta Sujin agar terus berjuang dan tidak menyerah demi Yunbuk yang dalam hidupnya hanya percaya kepada Sujin. Dalam persidangannya, Sujin menyatakan bahwa alasannya membawa hiena karena saat menemukan hiena dalam kantong plastik, hiena terlihat tak berdaya dan satu hal yang ingin dia lakukan yaitu menyelamatkan hiena. Sujin pun mengungkapkan alasan tidak melaporkan ke polisi karena saat itu dia tidak ingin apa yang dirasakannya saat kecil berpisah dengan orang ternyaman yang membuatnya merasa dilindungi harus terjadi terhadap hiena. Untuk itu dia menggenggam erat hiena tidak melepasnya, hanya ingin melindunginya. Sujin pun meminta maaf karena keegoisannya membuat banyak orang kesulitan. Sujin lalu dijatuhi hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 6 bulan dengan tidak berkomunikasi dengan hiena. Hiena yang mendengar kabar itu amat bersyukur. Sujin yang telah keluar dari penjara segera menengok ibu angkatnya yang memintanya pulang ke rumah. Sampai di kediamannya, Sujin mendapatkan telepon dari hiena yang masih dia panggil Yunbuk. Yunbuk pun mengungkapkan bahwa ia diam-diam menelpon di kantin saat orang sudah tertidur pulas. Sujin menanyakan kondisi dari Yunbuk. Yunbuk pun bercerita tentang kondisinya selama di asrama panti asuhan. Yunbuk mengungkapkan bahwa ia menunggu dijemput oleh Sujin, menaruh semua barangnya setiap malam di tasnya, berharap Sujin menjemputnya. Hal tersebut membuat Sujin menangis dan meminta maaf. Yunbuk pun malah meminta diculik kembali oleh Sujin, membuat Sujin tak bisa berbuat apa-apa. Dalam catatannya, Yunbuk menceritakan tentang temannya Taehwa yang akan diadopsi. Selama ini Taehwa temannya yang dia bantu juga menemaninya, dan keesokan harinya Taehwa memberikan uang sebagai bentuk terima kasih. Saat belajar, Hyena pun meminta kepada gurunya sebuah peta. Di ruang berbeda bermodalkan peta, Hyena bersiap mengemas barangnya, menghitung uang yang dia punya. Saat menonton film bersama teman-teman dan gurunya, Hyena melihat situasi di dalam ruangan bioskop. Hyena pun keluar ruangan bioskop seorang diri, dia mengendap-endap. Yongsin lalu bertemu ibu kandung Sujin selepas dia tiada agar menjadi ibu seutuhnya bagi Sujin, tinggal bersama Sujin. Namun ibu kandung Sujin mengungkapkan bahwa Sujin sudah besar dan alasan mengapa membuka salon dekat rumah Yongsin karena dia tidak tahu tujuan selepas keluar dari penjara. Yongsin pun berceloteh bahwa ibu kandung Sujin memang mirip dengan Sujin, membuat dirinya iri. Ibu kandung Sujin lalu memberinya foto masa kecil Sujin dan baju mini Sujin membuat Yongsin pun terharu. Malam hari tiba keluarga Sujin makan malam bersama. Bel pintu pun berbunyi dan terlihat Hyena memanggil Sujin dengan sebutan ibu. Bergegas Sujin menghampiri Hyena dan juga memeluknya.
Hyena yang dipanggil Yunbuk kembali. Dia makan dengan lahap menceritakan ke semua orang yang berada di ruangan bahwa ia menaiki kereta sendirian. Sementara itu, Sujin menghubungi asrama, mengabari Hyena yang ada di kediamannya datang seorang diri. Selepas makan, Yunbuk pun bermain bersama saudara-saudaranya. Dan saat tertidur bersama Sujin, Hyena terbangun mendengar sesuatu terjatuh. Terlihat olehnya neneknya terjatuh. Neneknya melarang Yunbuk memberitahu Sujin dan meminta Yunbuk menemaninya. Yunbuk pun mengantarkan neneknya ke kamar dan membacakan buku. Yunbuk lalu izin ke kamar Sujin dahulu, lalu memberikan patung mini dilansir. Menurut Yunbuk, itu adalah ibunya, yaitu Sujin yang berusia 8 tahun. Pagi hari Sujin mencari Yunbuk yang ternyata tengah tertidur bersama ibunya. Yunbuk lalu dipindahkan ke kamarnya dan saat kembali adik-adiknya menangisi kematian dari ibunya. Sujin lalu menghubungi pihak asrama meminta izin mengantarkan Hyena lusa karena ibunya meninggal tadi pagi. Mereka pun mengantar Abu Yongsin ke persinggahan terakhirnya. Saat membeli tiket kereta, Yunbuk mempertanyakan apa dirinya harus kembali ke asrama, mengapa tidak kabur. Sujin pun lalu mengajak Yunbuk ke panti jompo menemui ibu Clara. Mereka pun berjalan-jalan bersama. Sujin bercerita bahwa ibu angkatnya telah meninggal dan dia menemukan ibu kandungnya. Namun direspon ibu Clara dengan menyebut benda-benda tebak-tebakan. Sujin lalu pamit kepada ibu Clara berharap Bu Clara sehat selalu. Sujin mengantar Hyena ke asrama menaiki kereta. Hyena mengungkapkan kekhawatirannya jika Sujin akan melupakannya. Namun Sujin menyatakan kemanapun Hyena pergi, dia pasti menemukan Hyena. Hyena lalu memberikan catatan hal-hal yang dia sukai dan yang tidak disukai. Berharap jika Sujin menyimpan catatannya tidak akan pernah melupakannya. Sampai di depan asrama, Sujin memeluk erat Hyena lalu melepas Hyena. 2 tahun berlalu, Yijin mengelola asrama panti asuhan dan Hyunjin mengunjungi Jaebum yang membuka sebuah kedai. Hyunjin pun menunjukkan buku hasil karyanya kepada Jaebum karena dia berganti profesi menjadi seorang penulis. Di rumahnya, Yijin mengomentari tata rambut foto yang kurang elegan terpampang di buku Hyunjin. Sementara itu, Sujin menjadi pemandu wisata anak-anak yang menikmati pemandangan burung. Sujin lalu mengunjungi ibu kandungnya yang ternyata sedang memotong rambut Dr. Jung. Sujin pun mengabari ibunya bahwa ia akan pergi ke Islandia selepas masa percobaannya berakhir. Terlihat dari kejauhan oleh Sujin bahwa Hyena tengah dijemput oleh orang tua asuh baru yang mengadopsinya. Di kamarnya, Hyena hanya menatap foto Sujin yang dimilikinya, berharap bisa kembali kepada Sujin. Di kediamannya, Sujin pun menjelaskan keinginannya kepada saudara-saudaranya untuk mengadopsi Hyena. Namun dia harus memiliki pekerjaan tetap, sosial yang baik, dan membersihkan namanya dari tindakan kriminal di masa lalu. Hyunjin pun menyanggupi membantu kakaknya, yaitu menerbitkan artikel di mana dia akan menjelaskan duduk perkara mengapa sampai Sujin membawa Hyena dan menegaskan bahwa Sujin berhak memiliki hak asuh dari Hyena. Malam hari Hyena pergi seorang diri. Dia mengubur buku catatan hal yang disukainya beserta foto Sujin dan barang-barang lain pemberian dari Sujin. Hyena lalu diantar oleh calon orang tua adopsinya ke asrama, namun tiba-tiba Hyena muntah-muntah. Esok hari Hyena dibawa ke dokter oleh pengasuh asrama. Didiagnosa dokter bahwa Hyena menderita anoreksia, yaitu penolakan orang tua baru, sehingga tidak mau mengkonsumsi apapun yang dapat membahayakan dirinya. Tapi pengasuh malah mengembalikan Hyena kepada orang tua adopsinya. Hal itu pun terlihat oleh Sujin. Sujin pun lalu menyatakan bahwa ia ingin mengadopsi Hyena, namun pengasuh asrama menolak. Dia berujar menginginkan Hyena berada di lingkungan keluarga yang normal. Orang tua adopsi Hyena lalu datang kembali ke asrama, menyatakan bahwa mereka tidak bisa mengadopsi Hyena, dan memberikan kertas dari Hyena yang berisi keinginannya untuk tidak membawanya karena dia sudah memiliki ibu. Hal itu membuat pengasuh asrama pun terkejut. Pengasuh asrama lalu mendekati Hyena dan menanyakan siapa ibunya. Hyena pun menjawab Sujin. Hyena lalu berujar bahwa ia ingin tinggal di asrama ini sampai ibunya menjemputnya sembari menangis. Pengasuh asrama lalu membaca buku karya Hyunjin yang menceritakan kisah Hyena berganti nama menjadi Yunbuk yang diselamatkan oleh Sujin. Pengasuh asrama lalu menghubungi Sujin dan akan mempertimbangkan hak asuh Sujin untuk mengadopsi Hyena dan memintanya untuk membawa Hyena selama 3 hari 2 malam lalu memulangkan kembali terlebih dahulu.
Sujin lalu menjemput Hyena disambut haru antusias oleh Hyena. Di dalam mobil, Hyena amat senang dan tidak sabar bepergian bersama Sujin ibunya. Hyena pun lalu mengajak Sujin membuka barang miliknya yang telah dikubur olehnya. Sampai di kediaman ibu kandung Sujin, semua saudaranya menyambut Hyena dengan panggilan Yunbuk. Yunbuk yang kembali tersenyum bersuka cita bermain bersama saudara-saudaranya. Sebulan berlalu, Hyena teramat senang karena dia akhirnya diadopsi oleh Sujin. Begitupun dengan Sujin yang amat bersyukur karena dapat menjadi ibu asuh Hyena. Dan rasa syukur tersebut menjadi akhir dari drama Mother. Ibu adalah sosok pertama yang memperkenalkan dan mengajarkan anak terhadap dunia, mengajari tentang keyakinan beragama, adab, dan juga normal, fisik dan juga mental, intelektual dan psikologi. Hal itu didasari agar terbentuknya kepribadian yang baik dalam diri sang anak. Namun, seorang ibu tak luput dari dosa sebagai manusia terkadang hilaf akan perannya bagi anak. Untuk itu, menjadi seorang ibu adalah komitmen seumur hidup yang memerlukan persiapan fisik juga mental. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan suara Cece sampai drama ini berakhir. Jangan lupa subscribe dan see you.